Kemunculan Dajjal merupakan peristiwa yang menakutkan bagi seluruh manusia di muka bumi, dan peristiwa tersebut akan terjadi di akhir zaman. Dajjal akan merajalela di muka bumi dengan menyebarkan kerusakan di mana-mana dan meneror orang-orang beriman serta mengalihkan mereka dari keimanan kepada kekufuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai manusia, tidak akan ada huru-hara di muka bumi ini sejak masa Adam yang lebih besar daripada huru-hara Dajjal. Sesungguhnya, setiap nabi yang dikirim Allah akan memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Aku adalah nabi terakhir, dan kalian adalah umat terakhir." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam riwayat lain dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada tempat yang tidak dimasuki Dajjal kecuali Mekkah dan Madinah." Ibnu Umar radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tak diragukan lagi, Nuh telah memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Tetapi aku akan menceritakan sesuatu tentang Dajjal yang tidak diceritakan oleh para nabi sebelumku. Kalian harus tahu bahwa dia bermata satu dan Allah tidak bermata satu." Imam Bukhari dan Muslim memperingatkan kita akan bahaya Dajjal. Dajjal, menurut Dr. Yusuf Qardawi dalam kitab Sunnah Rasul, adalah sosok yang digunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji hamba-hambanya pada masa-masa fitnah, untuk mengetahui siapa yang benar-benar mengikuti Rasul dan siapa yang kemudian berbalik dari mengikutinya. Sebagaimana diceritakan sahabat Hudzaifah, di antara kemahiran tipu muslihat Dajjal adalah kemampuannya menyulap kebenaran dengan kebatilan. Hudzaifah mengisahkan, Dajjal keluar membawa air dan api. Yang dilihat manusia sebagai api sebenarnya air, sedangkan apa yang dilihat manusia sebagai air sebenarnya adalah api. Rekayasa Dajjal semakin sempurna karena bersamanya ada dukungan materi yang melimpah. Sahabat Mughirah berkata, bersamanya ada gunung roti dan sungai air. Melalui dua senjata utama itu, tipu muslihat dan iming-iming materi, Dajjal dikisahkan hadir di masa-masa fitnah. Sebuah masa yang tepat, sehingga Dajjal berhasil menyedot masa yang tidak sedikit, yang segera akan digiring ke dalam surganya, yaitu surga Dajjal. Diceritakan, mayoritas pengikut Dajjal adalah mereka yang tidak memiliki furqan, yaitu kemampuan memilih antara hak dan batil. Oleh karenanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi teladan kepada kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari fitnah Dajjal. Doa ini dibaca dalam sholat sesudah tahiyat akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahanam, azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah Dajjal.